Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah e-commerce, yaitu analisa perusahaan e-commerce. Eh, E-commerce yang kami pilih adalah platform Blibli. Jadi kami akan mempresentasikan sebanyak 15 slides yang akan dibacakan oleh, yaitu pertama saya selaku moderator Muhammad Andigo, dan anggota kami ada mulai dari Malik Hambali, ada Taufik Novianto, ada Mas Devara, ada Kurnia Dwi Putra, ada selanjutnya ada Ahmad Saiful, dan terakhir ada Raymond Agung. Yang pertama akan dibaca oleh Mas Ahmad Saiful, dipersilahkan. Ya, terima kasih Andigo atas pembukaannya. Jadi di tahap pertama ini kami akan menjelaskan model bisnis dari perusahaan Blibli. Perusahaan Blibli sendiri sebenarnya merupakan e-commerce buatan anak bangsa yaitu Indonesia dengan model bisnis yang berfokus pada B2B, B2C dan juga B2B2C. B2B sendiri merupakan transaksi yang terjadi antara dua bisnis atau dua perusahaan. Biasanya B2B diterapkan dalam rantai pasokan. Dalam kasus bisnisnya Blibli sendiri, sebenarnya Blibli tidak terbuka untuk umum, tidak seperti Tokopedia yang merupakan yang bisa membuka toko secara umum. Tapi untuk Blibli ini mereka harus melakukan kerjasama. Jadi antara bisnis dan bisnis. Sebagai contoh, misalnya ada perusahaan Samsung yang ingin menjual brand HP-nya, maka harus melalui kerjasama mulai dari produk dan juga pembagian hasilnya. Nanti setelah kerjasama tersepakati, kemudian dijual oleh Blibli. Jadi produk itu harus dibeli oleh Blibli dulu, baru dijual ke customer. Kemudian B2C, yaitu berkaitan tentang bisnis yang umumnya menjual layanan dan produk pada pelanggan secara langsung. Nah, di sini juga Blibli menerapkan konsep B2C, di mana produk-produk yang sudah dibeli oleh Blibli itu bisa dijual secara langsung ke customer. Kenapa? Karena produk-produk yang sudah dibeli sebenarnya menjadi milik Blibli, kemudian dijual secara langsung ke customer. Kemudian B2B, 2C, menghubungkan dari bisnis ke konsumen. Hal ini menjadi kolaborasi yang baik untuk memberikan layanan yang saling menguntungkan. Nah, di Blibli sendiri ini, B2B2C-nya ini merupakan gabungan nih antara B2B dan B2C, di mana pertama Blibli melakukan kerjasama dengan produsen, kemudian itu kan bisnis to bisnis, kemudian dari Blibli sendiri dijual ke customer secara langsung. Itu merupakan B2B2C dari model bisnis Blibli, perusahaan Blibli. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Uta ya. Kepada Uta dipersilahkan. Terima kasih, Ahmad Saiful. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari marketplace Blibli ini. Perkembangan e-commerce yang cukup pesat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai menyukai tren berbelanja online. Meskipun tidak sedikit yang memiliki kekhawatiran dalam berbelanja. Salah satu e-commerce yang ada di Indonesia adalah Blibli. Blibli.com merupakan situs e-commerce berkonsep online shopping mall yang didirikan sejak tanggal 25 Juli 2011 oleh PT Global Digital Niaga, disingkat PT GDN. GDN merupakan anak perusahaan dari PT Global Digital Prima atau PT GDP, milik Martin Hartono, putra dari pemilik Jarum Group Budi Hartono. Blibli.com tidak hanya berperan sebagai toko online yang menawarkan produk-produk berkualitas bergaransi resmi, tapi juga memberikan informasi berupa artikel-artikel yang terdapat di dalam situsnya dengan tagline Big Choice, Big Deals. Blibli.com memberikan keterangan yang jelas mengenai produk-produk yang dijual dan mekanisme pembelian. Langkah-langkah dalam membangun e-commerce di sini dijelaskan juga. Blibli.com adalah salah satu e-commerce di Indonesia dengan konsep belanja online seperti di mall. Berbeda dengan produk e-commerce lainnya, Blibli.com hanya membolehkan pengunjung untuk melakukan aktivitas pembelian
Jika pengunjung ingin memasarkan atau menjual produk melalui blibli.com, maka harus melakukan proses yang telah ditentukan oleh pihak blibli.com. Blibli.com didukung dengan sistem yang terintegrasi, mulai dari sistem manajemen di gudang penyimpanan, manajemen stok, sistem quality control, proses packaging, hingga pengiriman barang yang tepat waktu. Sistem manajemen pergudangan blibli.com terintegrasi dengan semua barang yang masuk dan keluar dapat terdata dengan rapi dengan online database, sehingga stok barang mulai dari jumlah, jenis, hingga lokasi penempatan di dalam gudang terdata secara real time. Berikut ini ada grafik data pengunjung dari beberapa marketplace. Di samping dilihat bahwa Blibli menempati posisi ke-6 dalam hal ini pengunjung pada bulan September tahun 2022, yang mana disimpulkan dari hal pendapat blibli.com belum menjadi yang nomor 1, tetapi perusahaan Blibli mampu bertahan dalam persaingan jual beli online di Indonesia dengan konsep bisnis yang digunakan. Oke, selanjutnya saya Deva Yanuar akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai pendapatan Blibli pada tahun 2020. Dan kenapa tahun 2020? Dan kelompok kami baru bisa menemukan riset yang ada terdapat di source internet baru ada tahun 2020, yang terbaru masih belum ada karena mungkin masih 2022 belum tutup buku kali ya. Dan nyambung dengan slide sebelumnya, yakni jumlah pengunjung, yakni Blibli menempati juga di peringkat 5 di atas, di bawah toko online 4 besar lainnya, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada, Bukalapak. Dan di mana dari riset yang kelompok kami temukan melalui Momentum Works, pasar e-commerce di Indonesia pada 2020 mencapai 40,1 miliar US dollar atau senilai dengan 573 triliun rupiah. Dan data gross merchandise value atau nilai transaksi bruto keseluruhan dari toko online yang ada di Indonesia yang bisa dilihat sendiri, di Blibli menempati peringkat 5 namun berbarengan dengan toko online lainnya yang digabungkan jadi sekitar 10%, yaitu atau 4,01 US dollar. Dan namun dari yang kami coba riset, Blibli itu di antara sisanya toko online yang tersisa merupakan yang cukup yang terbesar juga. Jadi kami estimasikan bahwa Blibli ada di sekitar 3-5% dari nilai transaksi bruto keseluruhan atau sekitar 22-30 triliun rupiah di tahun 2020. Ya, begitu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Raymond Agung untuk mekanisme e-commerce Blibli. Terima kasih atas waktunya. Kita masuk ke mekanisme. Yang pertama ada visi misi. Visi yang pertama adalah Bring a Better Life. Lalu misinya ada Safe and Secure Shopping, Original Product, sama Enrichment from Expert. Visi yang kedua ada Keep It Simple dengan misi Intuitive Design dan Quick Checkout. Visi yang ketiga ada Create Fun Experience dengan misi Fun Deals, Personalized Shopping and Sharing Experience. Lalu visi terakhir yaitu Set You Free dengan misi Anytime Anywhere Shopping, Flexible Payment Method, dan Full Service Customer Center. Selanjutnya ada metode pembayaran, di mana Blibli memudahkan pelanggan melakukan transaksi dengan menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang praktis dan mudah. Di antaranya di sini bisa dilihat ada internet banking, kartu debit atau kredit, cicilan 0%, transfer, dan uang elektronik, di mana internet banking ada BCA ClickPay, Klik BCA, ePay BRI, Mandiri ClickPay, CIMB Klik, terus bisa menggunakan ANZ kartu kredit, BCA kartu kredit, BNI debit online, BRI kartu kredit, Mandiri debit online, Visa kartu kredit. Lalu bisa juga menggunakan transfer ke virtual account dan juga XL tunai.
Yang ketiga ada strategi pasar, di mana strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu kompetitif dan juga ekspansi. Di mana kompetitif itu ada dua, yaitu menentukan target pasar yang kuat, lalu membangun relasi dan memperbanyak varian produk. Lalu di strategi ekspansinya, itu ada pengadaan fitur dalam website untuk menarik konsumen, lalu ada promosi, terus promo cicilan 0% semua produk, ada beli-beli reward, dan juga ada gratis ongkir. Selanjutnya ada periklanan yang akan dibacakan oleh Malik Hambali. Ya. Periklanan sendiri, Blibli.com melakukan strategi periklanan sebagai salah satu langkah menguasai pasar. Baik dalam bentuk komunikasi non-personal, iklan pada penyedia layanan advertising, website advertising, direct marketing, dan juga internet marketing. Oke, selanjutnya untuk sasaran dan tujuan akan dibacakan oleh Taufik. Ya, terima kasih Malik. Sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuan berdasarkan demografi segmentasi PT Global Digital Niaga atau Blibli, yaitu single, young, profesional, dan pasangan muda atau suami istri. Sehingga Blibli.com bertujuan menyasar konsumen dengan gaya hidup modern. Segmentasi iklan perusahaan ditujukan untuk orang-orang dengan gaya hidup yang dimiliki oleh kalangan ekonomi menengah ke atas. Dilihat dari pemasaran yang dilakukan oleh PT Global Digital Niaga atau Blibli.com sebagai perusahaan e-commerce, Blibli ingin membangun citra sebagai perusahaan yang keindonesiaan, di mana produk-produk dan iklan yang dipromosikan berkaitan tentang Indonesia. Ya, berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Andigo. Terima kasih. Oke, yang terakhir adalah CRM atau Customer Relationship Management. Apa sih itu CRM? Dalam bisnis, interaksi dengan pelanggan merupakan yang sangat penting. Semua kegiatan bisnis yang terjadi dalam perusahaan pasti berujung untuk pelanggan. Mulai dari bagaimana cara agar pelanggan tertarik dan membeli produk Anda atau produk kami, cara agar pelanggan tetap betah dan terus menggunakan produk Anda, sampai bagaimana pelanggan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Maka dari itu, Blibli sedang memperkuat hubungan mereka dengan para konsumen. Upaya ini dilakukan melalui strategi Customer Relationship Management atau CRM perusahaan, salah satunya dengan mengapresiasi pelanggan. Beberapa cara yang dilakukan adalah, yang pertama, yaitu program diskon, yang kedua cashback, yang ketiga ada voucher reward, yang keempat ada jaminan kualitas produk, yang kelima ada layanan customer care, yang terakhir ada fitur-fitur baru yang mendukung customer relationship management ini. Baik, demikian presentasi kelompok kami tentang analisa e-commerce Blibli. Semoga hasil presentasi kami dapat memberi manfaat kepada kami, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.